Ya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri undangan saya, dan juga ucapan terima kasih kepada Pak Sigit selaku Kepala SMA 2 Pekalongan yang sudah sangat mensupport segala yang kami lakukan di SMA 2 Pekalongan kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kali ini adalah merupakan salah satu rangkaian dari tugas membuat aksi nyata, yaitu modul 1.4, di mana kami sebagai CGP Angkatan 6 diminta untuk melakukan salah satunya adalah penindasan atau menyampaikan informasi kepada rekan sejawat. Nah, dalam kali ini nanti alur kegiatannya adalah yang pertama adalah pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian berikutnya adalah pengenalan materi awal, kemudian selanjutnya studi kasus, nanti saya akan menampilkan studi kasus, selanjutnya kita diskusi, nanti diskusi singkat saja, nggak usah terlalu lama, kemudian setelahnya adalah elaborasi pemahaman, kemudian kita nanti akan melakukan refleksi diri setelah mengikuti sesi keseluruhan, kemudian kita untuk yang pertama marilah kita buka kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga kegiatan kali ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Sebagai pembukaan awal, mohon untuk Pak Sigit bisa memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan kali ini, Pak. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Toha Mahbubi SPD MPD, amin. Yang terhormat Bapak Ibu guru peserta diseminasi, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersama di ruangan lab ini dalam rangka mengikuti acara diseminasi terkait dengan program guru penggerak angkatan ke-6. Bapak Ibu, nanti harapannya Bapak Ibu bisa belajar dari apa yang akan disampaikan, diskusi dan adanya refleksi Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu akan menemukan hal-hal yang sangat penting terkait dengan dunia pendidikan, khususnya terkait bagaimana kita mengelola pembelajaran bagi para siswa. Karena guidance-nya adalah, substansinya adalah sekarang ini adalah kita adalah pelayan siswa, kita melayani siswa. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Toga, bahwa saya pribadi tidak bisa memberikan apa-apa selain support ketika itu hal baik, Bapak Ibu. Ketika hal baik itu maka saya memberikan support. Dan ketika ada hal-hal yang menyimpang dari rule-nya, saya mengingatkan Bapak Ibu. Saya memberikan lagi pada semuanya, pada Bapak Ibu. Jadi apapun itu, kemarin Bu Enik mengikuti gelar karya, semoga berhasil Bapak Ibu. Kemudian hari ini nanti ada BPGP Balai Besar Guru Penggerak akan membuat sebuah lomba isek. Nanti saya akan share. Silakan Bapak Ibu mengikuti Bapak Ibu, karena guru mulia karena karya. Dan Bapak Ibu kita bisa menyontoh dari Pak Toha bahwa ketika mengikuti seleksi guru penggerak akan ke-6 itu banyak sekali, ribuan Bapak Ibu. Dan kita patut bangga bahwa SMA kita itu bisa meloloskan 3 orang, Bu Rin, Pak Toha dan Pak Bu. Dan kemarin 1 orang itu adalah angkatan 7, Bu Inis. Bapak Ibu silakan kita berkarya Bapak Ibu, saya akan support, semampu saya akan support. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, sepengalaman saya akan membimbing Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif yang disajikan dalam rangka kegiatan pengimbasan pendidikan guru penggerak angkatan 6 oleh Toha Mahbubi SPD SMA Negeri 2 Pekalongan secara resmi dibuka. Nanti mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Sigit atas sambutan dan semangatnya. Untuk selanjutnya mungkin jika Pak Sigit berkenan, monggo bisa mengikuti sesi di sini. Jika masih ada hal yang mau dikerjakan atau diselesaikan, monggo dipersilakan Pak Sigit. Terima kasih Pak. Ibu Bapak yang kami hormati, jadi dalam modul pembelajaran itu selama 1 bulan kami sudah menyelesaikan 1 modul.
Nah, ketika selesai satu modul, maka kami diminta untuk membuat yang namanya aksi nyata. Sebetulnya kalau saya perhatikan, kegiatan guru penggerak itu sebetulnya adalah kegiatan PMM yang dipaksakan. Nah, jadi itu semacam kesimpulan saya. Sebab konten isinya itu sama. Ya, ada beberapa yang tidak sama, tapi 99% adalah sama. Jadi sebetulnya itu adalah kegiatan pembedahan PMM yang dipaksakan dan difasilitasi. Nah, jadi intinya mungkin nanti Bapak Ibu yang ada di sini tidak asing dengan istilah-istilah yang akan saya munculkan di sini, sebab itu semua sudah ada di PMM sebetulnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, jadi budaya positif itu isi materinya banyak, ada disiplin positif dan nilai-nilai universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi dengan sub 5 posisi kontrol dan sub segitiga restitusi. Nah, kali ini saya akan mengambil satu sub yaitu tentang 5 posisi kontrol. Sebab bagi saya pribadi ini adalah sesuatu yang nyata yang kita alami. Sebab kita sebagai guru itu pasti menghadapi atau di lapangan itu menemui berbagai macam kasus permasalahan yang ada di siswa kita, baik kita sebagai wali kelas, guru mapel, guru piket, ataupun yang lain sebagainya. Ya, baik Bapak Ibu, sebagai pembuka, ini saya sajikan suatu kasus yang kasusnya juga tidak jauh beda dengan yang ada di tempat kita. Sabrina hari itu baru terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Kemudian Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain karena tidak mungkin pulang sebab rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang ada. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai peraturan sekolah. Jadi dia langsung disekat oleh Pak Lukman. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu. Tentu saja Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman, sehingga dia dalam satu hari itu tidak menggunakan sepatu. Ya, dia malu, kemudian dia tidak melakukan apapun di sekolah pada saat itu. Nah, di sini saya ingin kita berdiskusi kecil tentang contoh kasus yang sudah ada atau sudah muncul. Yang pertama adalah, setujukah Anda dengan sikap yang diambil Bapak Lukman tadi? Ya, jadi ketika Bapak Lukman, biasanya kita sebagai piket atau apalah namanya, mendapati sifat semacam itu, dia langsung mengatakan semacam itu, Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak setuju alasannya apa? Kemudian jika Anda berada di posisi Bapak Lukman saat itu, kemungkinannya apa yang akan Anda lakukan? Nah, saya minta tolong mungkin ada yang bisa memberikan pendapat pada kesempatan kali ini. Mungkin, oh iya silakan Pak Riza. Mungkin agak di sini Pak supaya suaranya bisa masuk mic. Oke, terima kasih. Pak Riza akan memberikan tanggapan. Monggo Pak Riza. Terima kasih Bapak Tora. Setujukah saya dengan sikap yang diambil Pak Lukman tadi? Saya rasa setelah kita melihat studi kasus tersebut yang tadi Sabrina rumahnya jauh, kemudian tergesa-gesa seperti itu, saya rasa saya kurang setuju dengan yang diambil, tindakan yang diambil Pak Lukman tadi, karena menurut saya kita harus tetap berpikir positif. Kemungkinan
ada memang kemungkinan bahwa apa yang dikatakan Sabrina itu tidak benar, tapi ada juga kemungkinan yang dikatakan Sabrina itu benar. Jadi ketika yang diambil Pak Lukman ini menurut saya kurang. Ya. Apalagi kalau misal dilihat dari track record anak kayak gitu ya, itu kan bisa dilihat. Intinya Malaysia tidak setuju ya Ya. dengan sikap Pak Lukman tadi ya. Ya. Oke. Menurut saya lebih ada tindakan misal yang represifnya lebih ke arah persuasif kayak gitu. Jadi tidak langsung represif yang keras. Ya, mungkin tadi udah disampaikan sama Pak Lukman tadi di studi kasus kalau bisa diantarkan seperti itu dengan objekman dan sebagainya, atau misal dengan tindakan yang represif bentuknya yang persuasif tadi, ya dikandani atau well point mungkin bisa seperti itu. Kemudian yang kedua Pak, bila Pak Reza ada di posisi Pak Lukman, apa yang akan Anda lakukan? Karena saya tidak setuju, otomatis saya bertentangan dengan Pak Lukman kayak gitu kan, dengan studi kasus tersebut yang kita lihat tadi. Saya akan lebih bertindak secara persuasif, secara represif ya, lebih persuasif. Kalau bisa diselesaikan misal diadakan seperti itu, kemudian tapi ini dengan catatan kita lihat track record sisa Sabrina terlebih dahulu. Kalau misal sisa Sabrina itu hanya satu kali ini, ya, kali pertama ini mungkin akan tindakannya persuasif, dikandani, dinasihati dan sebagainya. Tapi kalau misal track recordnya itu berulang, kayak itu bukan kali pertama, saya rasa ya saya akan melakukan hal yang sama dengan Pak Lukman. Tetap akan memberikan hukuman. Iya, tapi tergantung dengan track recordnya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Itu pendapat Pak Reza yang mungkin Bapak Ibu guru yang mungkin punya pendapat yang sama atau tidak. Mungkin sebagai pembanding dari ibu-ibu sebagai pembanding. Oh silakan Bu Nani, Masya Allah. Ya silakan Bu Nani. Bu Nani itu sudah pengalaman sekali sebagai pembanding. Saya ingin jualan dan lain sebagainya. Monggo Bu Nani. Terima kasih. Jangan jauh-jauh Bu Nani. Mungkin ini memang sengaja dipilih dengan kutub yang berbeda. Kalau yang disampaikan Pak Tengah tadi itu menurut pribadi saya ya Pak. Ya. Jadi yang menurut saya yang namanya aturan itu tetap aturan. Jadi apabila dalam aturan itu sepatu harus hitam, maka apapun alasannya siswa harus hitam. Karena jika ada pembiaran, maka itu akan menular. Menurut saya seperti itu. Nah, dan karena ada aturan pasti ada hukuman. Tergantung dari sekolah itu mau hukuman apa. Jika hukuman itu berupa poin, maka catat untuk poin. Tapi jika hukuman itu langsung, ya maka seperti tindakan Pak Lukman saya setuju. Diambil sepatunya, kemudian nanti pulang sekolahnya bisa diminta lagi dengan catatan ditulis tidak boleh pakai itu lagi seperti itu. Intinya saya setuju karena aturan tetap aturan dan kalau dibiarkan maka akan menular pada yang lain. Jadi memang tadi kutubnya berbeda, ya kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua Bu Nani, jika Bu Nani ada di posisi Pak Lukman saat itu. Ya, jika saya berada di posisi Pak Lukman mungkin akan sama seperti Pak Lukman. Akan saya sita, kemudian akan saya kembalikan pada saat pulang sekolah sebagai punishment. Terima kasih. Terima kasih tanggapan dari Bu Neni dan Pak Riza. Ya memang kelihatan sekali tadi memang ada perbedaan yang sangat mencolok ya. Ya dua kutub yang memang ini dari pemikiran yang berbeda sesuai dengan usia dan pengalaman ya. Tidak apa-apa, kita diskusi itu kan bebas menyampaikan pendapat. Ya, kemudian, nah ini sebelum saya masuk, memang dalam modul ini kita dikenalkan dengan yang namanya konsep restitusi. Ya, restitusi itu dengan bahasa lainnya adalah suatu metode untuk penyusunan ulang atau penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Jadi kita itu sebagai pengelola sekolah diharapkan untuk tidak menggunakan model-model lama, model-model konvensional yang mungkin sudah jadul dan ketinggalan zaman. Ya, kalau saya perhatikan Bapak Ibu di sini semuanya adalah Bapak Ibu yang progresif, menerima kemajuan. Tapi ada sebagian teman kita itu yang masih berpikiran feodal. Jadi dia mungkin tidak
tidak mau menerima adanya konsep baru dalam pengelolaan sekolah, termasuk dalam pendisiplinan siswa. Makanya di sini pemerintah itu menyediakan atau menyodorkan suatu konsep yang namanya restitusi. Jadi sekolah itu diminta untuk melakukan penyusunan ulang bagaimana cara supaya kita bisa mendisiplinkan siswa. Kemudian berkenaan dengan tadi, kita sebagai guru dalam menangani berbagai macam kasus, itu dalam teorinya seorang Diane Gossen, mohon maaf kalau aksen saya salah, berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi ini sebetulnya tidak pada skop guru ke siswa. Jadi kita sebagai orang tua juga bisa. Kita sebagai orang tua, kemudian kita sebagai katakanlah yang punya komunitas atau perusahaan atau apapun, bagaimana kita dalam melakukan kontrol pada hal-hal yang ada di sekeliling kita. Dibedakan menjadi 5, ada tipe penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat satu demi satu. Yang pertama adalah penghukum. Nah, penghukum ini biasanya kelihatan nyata, ya. Dia dari segi fisik itu ingin kelihatan gagah, suaranya juga agak dikencengkan, ya. Dia menimbulkan mencerminkan wibawa di hadapan siswa, sebab dia akan menghukum siswa. Biasanya dengan kalimat-kalimat yang tegas, pokoknya kamu salah, ya. Aturannya bagaimana? Ya, contohnya seperti yang Pak Lukman tadi diberikan di depan. Ya, jadi guru semacam ini, mohon maaf, ini mungkin biasanya adalah tipe-tipe guru feodal. Jadi dia itu tidak mau berdiskusi. Nah, jadi pokoknya kamu salah, itu kan begitu. Bahkan kadang tidak mau menerima apapun alasan dari siswa. Di suatu saat bisa berhasil, ya. Tapi di lain waktu mungkin tidak. Ya, bahasa tubuhnya, matanya, jarinya, dan lain sebagainya. Mungkin kaca pinggang dan semacam ini untuk menunjukkan kekuasaan kita gitu loh di hadapan siswa. Oh, pokoknya bocah cilik kan semacam itu. Ya, jadi dengan bahasa tubuh, mimik, bahasa dan lain sebagainya itu menunjukkan kekuasaan kita terhadap siswa. Bisa jadi siswa itu akan nggak berani saat itu, tapi dia memendam sesuatu. Ya, memendam sesuatu, entah jengkel, entah dendam dan lain sebagainya. Ya, itu bahayanya kalau dendamnya itu diwujudkan atau dimunculkan dalam bentuk lain, ya. Bisa jadi mungkin pulang sekolah gurunya diadang atau bagaimana. Ini sesuatu hal yang sudah meskipun tidak sering tapi ada fenomena semacam itu, ya. Jadi ada guru yang mungkin ditantang siswanya di luar sekolah atau di mana, ya, sebab semacam itu. Kemudian berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini pembuat merasa bersalah lebih suaranya lemah lembut. Nah, lemah lembut, dia istilahnya apa? Membawa perasaan gitu loh. Nah, jadi dia begitu, ya. Bahasanya lembut, biasanya ibu-ibu biasanya ibu. Ya, dia biasa mengingatkan, kamu sekolah itu coba ingat orang tuamu, biaya kamu bagaimana? Kamu kan anak yatim kan? Nah, gitu. Ya, jadi dia berusaha merogoh hatinya. Bapak kamu kan sudah nggak ada, tinggal kamu dan ibu. Kalau kamu begini di sekolah terus bagaimana? Dia berusaha Ya, dia bermain-main dengan perasaan, kalau saya mengatakan. Ya. Nah, maka di sini anak yang memiliki feeling peka, maka dia akan merasa, dia merasa sebagai pihak yang sangat bersalah sekali, ya, sangat bersalah sekali. Nah, bahasanya ini halus, sedih, memelas, ya, dan lain sebagainya. Adik kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji sama ibu untuk bla 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 bla. Ini biasanya hasilnya adalah anak merasa bersalah. Dia sudah merasa mengecewakan ibunya, bapaknya, wali kelasnya, teman-temannya, dan lain sebagainya. Nah, ini tetapi justru malah sebetulnya di satu sisi ini menjadi suatu bom waktu. Pada saat itu anak mungkin tidak bisa mengungkapkan ekspresinya. Beda dengan yang di buku tadi, ya. Anak yang berani mungkin akan mendelik, menantang atau bagaimana. Tapi ini dia diam aja, memendam. Ini justru malah bahaya. Suatu saat kalau meledak bisa bahaya ini. Ya, ini bahasa psikologi saya nggak tahu ini. Ya, nah, di sini dia bisa merupakan marah walaupun dengan cara negatif. Ini bahaya, ini cukup bahaya laten, bahaya yang nggak kelihatan. Ya, berikutnya adalah teman. Teman.
Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasif. Persuasif tadi bahasanya Pak Riza ya, persuasif berarti pendekatan mengantisipasi. Ya, dia memposisikan sebagai teman, jangan dongeng. Nah, biasanya kalau laki-laki ini ikut, nah, mana, semacam itu. Jangan dongeng. Gimana sih kamu? Ada masalah apa sih? Jangan dongeng. Dirangkul atau jadi ngomongnya sebagai teman, ya. Entah diajak jajan, ya. Diajak jajan atau diajak kemana gitu, diajak bonceng atau kemana, nah, semacam ini. Tetapi ada hal negatifnya adalah si murid dia akan ketergantungan, biasanya begitu. Sebab tidak semua guru bisa berbuat semacam itu. Jadi si A itu akan ketergantungan pada guru itu. Si A itu akan lebih manut pada guru itu. Jadi ketika suatu saat ada masalah pada si A, maka dia akan larinya ke guru itu. Sebab merasa teman. Nah, pada suatu saat ketika gurunya lagi feelingnya nggak enak, lagi nggak mood, nggak bisa memberikan solusi, ya bisa bahaya juga. Dia kehilangan pegangan, ya kehilangan pegangan. Kemudian berikutnya si anak juga dia tidak bisa bersikap objektif pada semua guru. Dia biasanya hanya akan patuh pada bapak ibu itu. Soalnya hanya dia cuma nggak bisa sebagai teman. Yang lain enggak, yang lain galak kok. Yang lain nggak mau tahu perasaan saya, hanya pak itu dan bu itu. Jadi kalau dia yang ngomong manut, tapi kalau tidak ada yang lain nggak manut. Itu salah satu efek negatifnya semacam itu. Ya, jadi memang tidak bisa diberlakukan pada semua siswa hal semacam ini. Kemudian berikutnya adalah pemantau. Nah, pemantau. Posisi kita sebagai pemantau. Kalau saya simpulkan pemantau ini berarti lebih dia bekerja secara eksak. Dia punya list, punya sumber data yang sokek. Apakah itu tatipnya dengan poin-poinnya. Ketika misalnya ada anak telat, lihat kamu sekarang telat jam berapa? Jam 7:30 lebih sekian menit ya semacam itu. Ya, kemudian coba kamu nggak bawa ini. Kalau di kelas ini poinnya berapa? 10 kan, 15 kan. Jadi dia menunjukkan data-data. Ya, dia melakukan itu berbasis data. Jadi ya semi eksak lah semacam itu. Ya, dia pokoknya selalu begitu. Ya, kamu begini, berapa kali kamu kesini, berapa kali telat, sudah 8 kali dalam catatan saya dan semacam itu. Ya memang bagus, berarti dia ngomong itu sesuai dengan data. Ya, ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian masih pemantau, ini bahasanya tidak terlalu formal, ya, bahasa formal tidak terlalu menggebu-gebu. Dari sini ada kalimat terlambat 15 menit, ya, jadi ada angka-angka ataupun parameter yang jelas. Nanti istirahat ketemu saya, ya. Nanti pulang sekolah ketemu saya, jangan pulang dulu. Nanti Senin depan ketemu saya, ya. Dan di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, ya. Tetapi tetap murid tidak nyaman, sebab dia dicancang. Dia sudah ditunjukkan poin-poin kesalahannya, kemudian ditunjukkan dan lain sebagainya. Kemudian dia diberikan semacam konsekuensi. Misalkan kamu baru ini, berarti besok kamu harus buat itu. Ya, minggu depan jangan lupa. Nah, jadi semacam itu. Kemudian posisi yang ke-5, nah ini yang diharapkan. Ya, posisi manajer ini adalah posisi yang diharapkan untuk kita sebagai pengelola sekolah, sebagai guru di sekolahan, untuk supaya menuju ke posisi ini. Jadi posisi manajer itu intinya kita tidak memisahkan anak yang nakal dan tidak. Kita tidak memisahkan anak yang berkasus dan tidak. Tetapi kita lebih pada diskusi dan komunikasi menunjukkan letak kesalahan anak itu. Tentunya sebelum ini ada bab namanya semacam keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas, yaitu sebetulnya keyakinan kelas ini bisa berbagai macam. Ada keyakinan sekolah. Jadi kalau keyakinan sekolah itu levelnya sekolah. Misalkan keyakinan sekolah bidang kurikulum. Nah, jadi keyakinan sekolah bidang kesiswaan. Keyakinan sekolah bidang kebersihan. Kemudian turun ke bawah adalah levelnya kelas. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini semacam kesepakatan yang dibuat oleh misalkan kita wali kelas dengan anak buah kita, atau kita sebagai guru mapel dengan kelas yang kita ampu. Bisa jadi kesepakatan di kelas A dengan kelas B tidak sama. Nah, jadi setelah itu terbentuk, nah
disinilah fungsi manajer kita itu muncul. Kita tunjukkan, coba kamu lihat nggak kesepakatan kita bagaimana? Oh iya Pak ya, kamu salah kan? Salah. Tahu kan salahmu di mana? Ya Pak. Kalau sudah tahu salah, coba menurut kamu solusinya bagaimana? Nah, jadi macam itu. Kita tidak menghukum siswa, kita tidak mengobok-obok perasaan siswa, kita tidak menceklis siswa, tapi kita menuntut dan sebagainya. Nah setelah itu terkumpul menjadi suatu dokumen. Nah nanti disinilah fungsi manajerial kita itu adalah begitu. Kita mengembalikan. Kamu berbuat salah. Nah di sini kesepakatannya bagaimana? Mengakui kesalahannya, ya Pak saya mengakui. Oke, kalau kamu tahu kamu salah, terus bagaimana? Solusinya bagaimana? Oh ya Pak, saya harus begini, bagus kalau begitu. Mau mulai kapan menyelesaikannya? Ya Pak, ini butuh bantuan ya? Tidak usah Pak, saya bisa, bagus kalau begitu. Tujuannya begitu. Jadi kita tidak menekan anak, tapi kita menuntut dan membimbing anak untuk menemukan solusi bagi permasalahan dia. Ya memang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah, tetapi bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan. Nah, berikutnya, di sini, ini adalah beberapa contoh kalimat-kalimat atau dialog ketika kita sebagai manajer bagi siswa. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi di situ kita melepas ini kepada anak supaya dia memikirkan solusi. Apakah besok kamu bisa di tempat waktu ke sekolah? Semacam itu, dan lain sebagainya. Nah, di sini maka anak itu akan merasa terayomi. Dia tidak merasa sekolah itu menjadi suatu tempat yang kejam. Sebab anak di rumah itu sudah punya permasalahan macam-macam dengan orang tuanya, dengan temannya, dengan lingkungannya, dengan teman mainnya. Ketika dia masuk ke sekolah, kok sekolah ada dalam kondisi lingkungan yang kejam dan menakutkan, kasihan anak. Makanya memang inti dari pemerintah saat ini adalah dengan adanya budaya positif itu memunculkan suasana sekolah yang kondusif, sehingga diharapkan potensi anak itu bisa muncul. Jadi pada modul 1.1 itu adalah begitu. Jadi kita sebagai guru itu, ini mungkin hanya sharing saja dari hasil belajar saya. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh memaksakan anak harus menjadi apa sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita tidak bisa memaksa anak untuk belajar, itu nggak bisa, sulit. Kalau kita mengajar itu gaya mengajar kita, tapi anak punya gaya belajar juga yang bisa jadi nggak sama dengan saya, kan semacam itu. Itu kan yang jadi masalah kan demikian. Ya. Makanya kan dalam salah satu teorinya ada namanya istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 diferensiasi. Yang mulai awal adalah konten, itu kemudian kita di sekolah, tentunya sebagai bapak ibu guru di sekolah, ya. Apakah kita sudah berada di posisi yang mana? Ya. Apakah di penghukum, apakah di pembuat rasa bersalah, di sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Oke, sebelum nanti silakan untuk refleksi ini bisa dibawa saja untuk bapak ibu semuanya. Barangkali sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan dari bapak ibu yang ada di sini, semacam refleksi pribadi atau apalah setelah kita membahas kegiatan pada kesempatan kali ini, semacam testimoni kecil mungkin. Ya, oke, Bu Arina, saya minta tolong Bu Arina bisa memberikan testimoni setelah kita membahas mengekspor kegiatan materi kali ini. Monggo bisa dilakukan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Toha. Dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Toha Mahmudi, saya semakin paham dan semakin tahu tentang bagaimana kita bersikap sebagai guru di sekolah. Ada 5 peran di sini, apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Dari penjelasannya kita tahu bahwa kita diharapkan menjadi seorang manajer yang baik, sehingga kita tahu kapan menjadi teman dan kapan menjadi penghukum yang lebih bersifat persuasif dan memiliki
efek jangka panjang yang baik untuk kesehatan mental maupun fisik para peserta didik kita. Terima kasih Pak Toha. Ya, oke. Terima kasih Bu Arina atas refleksi dan testimoninya. Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan di waktu yang sangat singkat ini bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi dan juga bagi Bapak Ibu semuanya dan bagi kita semuanya sebagai salah satu sebagai institusi SMA 2. Kita di sini sebagai bagian warga sekolah, pengelola sekolah. Ya, jadi sebab objek kita itu adalah siswa. Jadi kita dititipi oleh orang tua itu siswa supaya kita didik. Berkali-kali saya harus sampaikan kepada anak-anak, ini sekolahan adalah lembaga pendidikan, bukan bimbel. Jadi kalau di sini tidak cuma kamu diajarkan cara cepat ngitung ini tidak. Di sini diajarkan berbagai macam nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dengan informasi yang saya sampaikan ini semoga bisa menambah wawasan kita semuanya untuk menjadi lebih baik di kedepannya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan masih melanjutkan materi kita pertemuan yang minggu lalu, yaitu tentang perbedaan jarak dan perpindahan. Ada yang masih ingat? Kalau jarak itu berarti menunjukkan apa? Panjang lintasan yang bagus. Ya. Sedangkan kalau perpindahan perubahan, ya. Jadi perbedaannya di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, sebenarnya saya terlambat dikarenakan ada kendala di jalan Pak. Terlambat. Iya, iya Pak. Ini jam berapa? Ini setengah 8 loh ini Mas. Pak. Rumah kamu di mana? Rumah saya di Batang Pak. Batang. Kebetulan tadi bensinnya habis di area Stone Pak. Di catatan saya ini kamu sudah tidak atau sudah terlambat itu 4 kali. Mohon maaf Pak, itu juga ada alasannya. Nah, iya. Tapi kan masuk kalau yang lain itu paling terlambat sekali, 2 kali, kamu sudah 4 kali loh. Ya, Pak. Nah, terus gimana ini? Saya janji Pak tak bakal mulai lagi Pak. Ya udah, nanti setelah pelajaran ini selesai, nanti kamu bisa di ruang guru. Ya, nanti coba saya ingin tahu alasanmu yang sesungguhnya apa sampai sudah terlambat 4 kali. Ya, jangan lupa setelah ini kamu nemui saya. Ya, oke. Silakan bisa duduk. Terima kasih. Siap. Bukunya dibuka, bisa mengikuti pelajaran sama teman yang lain. Ya. Oke, untuk yang lain kita lanjutkan pelajaran yang menyambung yang tadi. Ini Mas Oren. Kamu tahu alasan kamu sampai dari sini? Tahu Pak. Apa saya tadi terlambat sebentar. Terus? Terus juga udah beberapa kali saya ulang Pak. Ya, kebetulan kan saya jamnya jam pagi ya Mas ya. Iya Pak. Di dalam catatan saya itu kamu sudah 4 kali terlambat. Ya, sudah 4 kali. Coba kalau boleh saya tahu, ceritakan kok bisa sampai kamu berkali-kali terlambat itu bagaimana? Untuk yang pertama itu saya terkendala oleh jarak rumah dan sekolah Pak. Rumah kamu di Batang. Iya Pak. Ke sini naik apa? Di sini naik sepeda motor. Naik sepeda motor. Juga. Terus? Yang kedua itu kadang saya juga ada kendala di jalan seperti banyak bocor atau Iya. habis. Hmm, Untuk selanjutnya itu kadang juga saya siang Pak bangunnya Pak. bangunnya kesiangan. Iya. Oke. Yang paling sering apa Mas seringnya Mas? Kalau saya paling sering itu bangun kesiangan Pak. Bangun kesiangan. Oke. Coba kalau saya mau tanya, kalau ada seorang siswa terus dia harus punya kewajiban sekolah tiap pagi, bangun kesiangan, itu menurut kamu pas atau tidak? Untuk sebagai siswa itu sebenarnya itu tidak pas Pak. Sebenarnya tidak pas. Iya. Berarti kamu tahu ya kalau bangun siang itu berarti kan sesuatu yang tidak pas Iya. ya. Nah, coba kamu menyadari tidak kalau hal semacam itu salah? Iya Pak, saya menyadari Pak. Terus kalau kamu menyadari itu sesuatu yang tidak pas, terus selanjutnya bagaimana? Coba apa yang akan kamu lakukan? Selanjutnya kan saya kesiangan kan kadang gara-gara itu Pak. Mm-mm. Pernah main game online. Main game online Iya, tiap malam. Iya Pak, hampir tiap malam saya main game online sampai jam 3 pagi Pak. Masya Allah, sampai jam 3 pagi. Akibatnya tidurmu itu Tidak teratur, Ah. maka dari itu saya berangkat siang. berarti faktor utama adalah kamu sering main game. Iya Pak. Sekarang saya tanya juga, kalau main game itu sih
sesuatu yang bijaksana atau tidak? Kalau menurut saya itu tidak bijaksana, Pak. Tidak bijaksana. Tapi kalau dari diri saya sendiri, game itu hiburan dulu. Iya, saya tahu itu hiburan, semua juga tahu hiburan. Tapi kan kamu harus tahu waktu dan tempatnya. Besoknya kan kamu harus sekolah. Sekolah kan ada jamnya, ya kan? Nah, kalau kamu misalkan malamnya tidurnya telat, kemudian sehingga menyebabkan bangunnya kesiangan, maka yang rugi siapa? Dengan itu diri saya sendiri. Nah iya, kamu kan akibatnya sering terlambat, kemudian sering ketinggalan pelajaran, itu kan? Iya, Pak. Iya. Nah, terus sekarang gini deh, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Tohan Parawatala. Di sini saya akan mengakui saya telah berangkat terlambat dan tidak sesuai dengan aturan sekolah. Dan yang kedua, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi ke depannya. Janji saya untuk kedepannya itu saya akan lebih pintar-pintar mengatur waktu dalam membagi jadwal untuk sekolah dan bermain di rumah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Toha yang sudah mengingatkan saya dan tidak memarahi saya, tetapi menasihati dan membimbing dan menuntun dalam proses memperbaiki diri saya.